Oke, kelihatan ya Bu Neng ya. Saya Terlihat jelas. khawatirnya kalau ada yang saya khawatir kalau saya lagi bicara terus ininya nggak. Tapi soalnya tadi nggak ada masalah ya Ini koneksinya ya bagus ya. alhamdulillah tidak ada masalah dok. Koneksi lancar dan juga layarnya sudah sangat terlihat jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi kita mulai lagi ya dengan kolesitis ya, dan kolangitis. Jadi ini adalah problem yang juga banyak terjadi di GP di lini depan ya. Jadi sejauh sekarang ini harus memahami apa yang disebut sebagai kolesitis dan kolangitis. Ya ini saya ya tadi udah gitu. Jadi saya kasusnya Tuan Pro M ya. Nah, Tuan Pro M nih laki-laki 45 tahun datang ke poli umum. Dia mengeluhkan nyeri di ulu hati menjalar ke punggung belakang. Pasiennya nggak kuning, BAB, tapi kadang-kadang mencret. Nyeri dirasakan 2-4 kali dalam sebulan. Dan pasien mengeluhkan punya riwayat sakit lambung sejak usia 30 tahun. Jadi dari 15 tahun dia. Hasilnya pasien normal. Kemudian di USG pasiennya. Ya gini. Didapatkan adanya kantong empedu. Kemudian ada yang tersebut sebagai posterior akustik shadow. Posterior itu belakang. Akustik itu adalah kayak ini. Shadow adalah bayangan. Ada gambaran batu di sini. Nah, lalu pasiennya bertanya, Dok, apa yang saya mesti kerjain? Kemudian karena sejawat juga apa namanya dulu ada pengalaman tidak menyenangkan saat sekolah dokteran ya, bedah nih apa sih gitu kan kerjanya motong aja nggak pernah visit gitu kan kayak gitu-gitu ya, ya gitu-gitu. Jadi sejawat, wah ini nggak usah lah si bedah nih Pak, kasih ini aja lah, kasih obat apa tuh namanya usodoksilat, kasih aja Pak nih 3 kali 500 nih. Oh, minum ya 2 minggu. Ah, oke, saya minum 2 minggu dok. Ah, pasiennya nggak pernah datang lagi, nggak kelihatan. Datang lagi, sejawat jaga IGD. Waduh, kok 2 bulan datang ke IGD nih Pak? Oh, Bapak yang sama Pak? Bapak Pro M? Iya, iya, saya Bapak Pro M. Loh, kenapa Pak? Ini, waduh, kok kuningnya apa ya ininya skleranya ikterik, nyeri di pekanan atas ada mual, muntah ada, pasien nggak bisa bekerja selama 1 pekan terakhir, buang air kecil seperti ART. Tapi tanda vital masih stabil, nafasnya juga masih oke lah ya. Dan lain-lain masih dalam batas normal, tidak ada defense muskular, cuman ada nyeri pada kanan atas, ada movie sign-nya. Nah, silatnya leukositnya meningkat, 18.000, bilirubinnya total 10. Bilirubin indeksnya 9, indeksnya 2. Apa yang Anda lakukan? Ya, gitu. Jadi kita harus hati-hati nih berjalan kasus ini. Saat pasien datang ke sejawat, kemudian kita melakukan tindakan yang salah, itu pasien itu akan datang lagi dengan kondisi yang akan lebih buruk. Nah, ini sejawatnya harus hati-hati di sini. Oleh karena itu kita saling cerita di sini dengan sejawat sekalian tentang bagaimana kita mengetahui apa itu kolesistolitiasis atau kolesitis dan bagaimana kita tahu kolangitis. Oke, ini adalah outline-nya. Jadi di Amerika ya itu apa namanya dia angkanya cukup banyak ya karena di Amerika ada pandemik obesitas sehingga angkanya cukup banyak kolesistolitiasis, batu kantong empedu. Di Eropa juga serupa, tapi di Asia dan Afrika karena mungkin makan juga susah ya jadi dia mungkin lebih ramping orang-orangnya begitu sehingga angkanya lebih sedikit dibandingkan tapi kurang lebih ya itu sama begitu. Nah, jadi saya harus jelaskan bagian ini kepada sejawat sekalian. Ini ada di buku penyakit dalam ya bukunya itu apa namanya Sherlock nama bukunya ya saya suka bacanya. Jadi ketika ada pasien batu kantong empedu, ya itu dia ada 8-10% yang merupakan asimptomatik, artinya nggak ada gejala nih pasiennya. Nah, ketika dia asimptomatik, kemungkinan dia akan terjadi biliary colic itu 2-3% per tahun ada kemungkinan. Jadi artinya dari 100 pasien ada 2, ada 3 yang akan jadi biliary colic. Nah, ketika dia ada biliary colic, artinya nyeri pada kanan atas, maka sejauh kanan atas, nyerinya itu bedanya apa sih dia dengan ulkus peptikum? Kalau ulkus peptikum kondisinya dia sangat asam, makanan dapat basah, dia enakan nyerinya. Nah, tapi kalau pada nyeri pada biliary colic itu ketika dia makan itu keluar tuh cairan empedunya, balnya keluar mau masuk balnya peristaltik bal itu keluar mau masuk ke dalam apa namanya periampula, kemudian dia mau masuk ke dalam periampula itu tapi ada batu yang masuk ke ductus cysticusnya sehingga dia ketekan jadi dilatasi dia. Jadi ketika dia makan dia begah nggak enak sakit. Nah, ini yang membedakan. Jadi sejauh tahu, oh ini ternyata mungkin ada batu kantong empedu. Nah,
Kalau kondisi ini terjadi, dia 20 sampai 50% dalam tahun pertama dia akan menjadi biliokorik. Dan karsinoma terjadi juga 0,08% per tahunnya. Jadi kemudian ini jadi bom waktu, akan terjadi bile duct stone atau batu CWD juga ada dan pankreatitis kolorektal juga ada. Bapak kita tadi batunya jatuh. Jadi kita sadari jika pasien itu dia ada simptomatik, maka bisa jadi akut kolesitis, bisa jadi gallbladder carcinoma, bisa jadi bile duct stone, jadi chronic kolesitis. Jadi oleh karena itu kita mesti cek nih, kalau seandainya ada pasien itu ada simptomatik, kemungkinan dia bisa terjadi resiko itu. Nah, kita harus diskusi sama pasiennya, apa mau diangkat atau enggak. Karena kalau terjadi akut kolesitis, nanti kita bicara lagi, udah susah tuh. Dia mesti dikasih antibiotik dulu, nanti nanti kuliah saya isinya itu. Tapi kalau seandainya dia dilakukan operasi, laparoskopi kolestektomi, diskusi lagi sama pasiennya, apa resikonya dan apa kejadian pasca kolestektomi gitu. Jadi jadi kalau kenapa sih bisa terjadi batu kandung empedu? Karena penyebab kolesitis itu 80% adalah batu kandung empedu. Kenapa bisa terjadi itu? Ya, karena terjadi pergerakan gallbladder itu yang nggak baik gitu. Jadi terjadi retensi bile bile di sini, retensi di kantong empedunya. Kenapa? Karena retensi terjadi karena apa? Karena ada misalnya pada wanita ada gangguan estrogen, ya. Ketika ada progesteron, maka peristaltiknya nggak jalan, ya. Atau terjadi diabetes. Kalau diabetes apa yang terjadi? Dia ada terjadi mikrovaskular yang trombosis. Nah, kalau mikrovaskular terjadi trombosis, otomatis dia akan terjadi iskemik sehingga dia jadi peristaltiknya jadi menurun. Statis itu menyebabkan terjadinya batu kandung empedu, ya. Atau tiba-tiba misalnya dia kehilangan berat, tiba-tiba turun banyak beratnya, maka siklus enterohepatiknya juga keganggu sehingga juga terjadi stasis. Nah, stasis itu menyebabkan dia terjadinya yang kita sebut sebagai ya penimbunan, ya. Ini penimbunan di sini. Penimbunan di sini, ya. Kemudian terjadi nukleasi, jadi terjadi pembentukan batu. Nah, batunya bisa jadi batu kolesterol, ya, batu pigmen, coklat atau black pigment. Nah, jadi kalau misalnya terjadi ini semua terjadi, ya terjadilah batu kandung empedu. Nah, pada saat pasien itu makan, ya kan, pasien itu makan dia nih, makanlah nasi Padang begitu ya. Nah, cairan empedu itu akan masuk dulu ke dalam bile-nya sini. Kepada cairan empedu akan masuk ke dalam kantong empedu dulu, nimbun dulu di sini kan, tek gitu. Nah, kemudian dia kan diolah dulu di lambung kan, 3-4 jam kan, sambil ini diendapkan nih cairan empedunya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam pylorus, masuk ke duodenum, makanannya, dia cairan empedu juga mau masuk keluar. Nah, ketika dia mau masuk keluar, itu batunya nyumbat ductus cysticus. Terjadi apa? Dilatasi pada kantong empedu. Kalau dilatasi pada kantong empedu, apa yang terjadi? Maka terjadilah yang disebut sebagai nyeri yang sifatnya visceral. Ya, nyeri visceral akibatnya pegangan pada peritoneum visceral. Sehingga akan terjadi nyeri pada bagian kanan atas, pada daerah subkoste, menjalar ke bagian belakang. Ya, karena secara secara anatominya dia akan bifurcate ke dermatom T9 di epigastrium atau di bagian belakang. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas ya. Nah, lalu apa lagi? Kalau seandainya itu jadi tadi kuning pasiennya atau kolestasis, kita mesti tahu dulu pasien itu sebelum jadi kolangitis kuning dulu pasiennya. Nah, kalau pasien datang ke kita ke IGD kuning, kita mesti lihat apakah dia prehepatik masalahnya, ya, yang naik bilirubin indirectnya naik dan totalnya, ataukah masalah di hatinya, ya. Kalau masalah prehepatik bisa anemia, anemia plastik segala macam. Kalau pada dewasa, pada anak banyak problemnya ya. Kalau pada hepatik ada nggak dia masalah pada konjugasi? Ada nggak masalah di hepatitis A? Ya, yang lagi ngetren sekarang ini banyak datang ke klinik saya itu adalah dia pakai steroid indus untuk fitness itu terjadi DILI, drug induced liver injury. Itu banyak banget nih. Waktu saya masih di Jakarta ya, itu ada 4 atau 5 kasus datang ke saya, sejawat hepatologi yang rujuk ke saya dikatakan ada masalah nggak ada masalah. Ternyata dia liver livernya livernya rusak akibat obat obat-obatan fitness, ya.
Terus saya tanya, ada ininya nggak? Obatnya bawa nggak? Enggak dok, ini rujukan dari teman aja. Waduh, gue bilang ngeri banget ya kamu masukin badan ke ini kamu kan gitu. Ya jadinya kurus kerempeng anaknya. Kenapa kurus kerempeng? Karena dia nggak bisa nyerap lemak. Lemaknya nggak bisa, apa dia nggak bisa mengkonjugasikan bilirubin yang dipakai untuk menyerap lemak pada yayunum. Ya, kan terjadi siklus enterohepatik kan dia kan ya. Ketika bel duct itu datang ke sini, lemak itu akan diserap di yayunum kan. Dan bawahnya, untuk lemak itu butuh keserap, itu dia akan butuh yang namanya bile kan, untuk masukin dia masuk ke dalam. Nah, kalau bile yang nggak keluar, otomatis apa yang terjadi? Akibat dari hepatiknya rusak. Apa yang terjadi ya? Lemaknya nggak keserap. Lemak 9 kilokalorinya. Maka terjadi akan jadi penurunan yang drastis pada berat badannya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai hepatik, kolestasi di hepatik. Ini bukan kas bedah. Gitu. Atau jadi alkohol. Ya sama, alkohol juga terjadi hepatotoksik. Kebanyakan minum ya, apa namanya, baik alkohol 70% diencerin ya, ya. Jadi dia toksik jadinya livernya. Nah, akan jadi kasus bedah ketika dia keluar dari hepar masuk ke dalam ini ada sumbatan. Sumbatannya itu pada ujung di daerah sini. Bisa di periampula, bisa di daerah hilar sini, ekstrahepatik sini. Ini namanya ductus hepaticus communis. Ini ductus apa namanya, bile duct, common bile duct, ductus coledochus ya. Sini atau pada sistiknya gitu. Jadi kalau misalnya ada kelainan batu di sini, ya kuning, batu di sini, artinya kemungkinan cairan empedu yang ini numbat di sini, sehingga dia balik lagi ke sini, ke dalam. Nah, cairan nyumbang ini menyebabkan hatinya jadi rusak. Jadi kadang osteotes GPT-nya rusak. Karena dia kan fungsinya untuk menyerap lemak dong. Dibalikin sama dia karena ada batu di sini. Atau bisa juga adanya suatu massa di sini di periampula kita sebutnya. Nah, apa aja massa di periampula? Bisa terjadi ada 4. Bisa dari kaput pankreas, bisa dari papilla vater. Papilla vater itu adalah yang membuat apa namanya, yang membuat yang katup yang ada di ujung dari saluran empedu, atau duodenum, ya, atau di duodenum tadi ada 4, ya, atau di saluran empedunya di ujungnya di distal. Nah, jadi lalu kita bisa lihat, jadi kita bisa temukan ini pasien kita kuning, ini prehepatik, hepatik atau kolestasis. Kayak bedah kapan kolestasis gitu. Nah, jadi kalau pada terjadi ini dia akan terjadi BAB-nya gimana dia? Karena dia tidak ada yang mewarnai BAB-nya, steatobilinogen yang nggak ada, otomatis warnanya pucat. Nah, semuanya keluar lewat urobilinogen karena masuk lagi pembuluh darah, maka dia kencingnya warnanya kuning. Nah, semuanya juga menumpuk pada kulit, ya, menumpuk pada kulit, atau jadilah kulitnya kuning. Nah, kulit yang menumpuk, bile acid yang menumpuk pada kulit itu mengakibatkan adanya inflamasi pada kulit, makanya dia gatel. Pasiennya kadang datang pasiennya merah-merah gitu gitu gitu. Ya, oke, dari situ kita bisa belajar jadinya. Jadi kalau tadi saya lihat nih, apakah penyebabnya kolangitis? Apakah dia biliaris? Apakah dia, kita bagi dalam 2 yang besar. Apakah dia benign atau dia malignan? Tadi malignan saya sudah ungkapkan ya. Kalau malignan tadi tadi 4. Dia ada di distal CBD, kaput pankreas, papilla vater atau duodenum. Ya. Nah, yang saya harus kasih tahu ke sejawat sekalian adalah kalau seandainya dia obstructive jaundice, kalau dia painful, aduh dok sakit, kita agak tenang. Alhamdulillah, ini berarti kasus benign. Kenapa? Karena dia batu yang tadinya ada di saluran empedu, kantong empedu jatuh ke bawah. Nah, dan ini membuat dilatasi pada saluran empedu tiba-tiba. Nah, apa yang terjadi? Jadi kuning dia pasiennya, tapi tiba-tiba. Nah, sehingga ini tadi sifatnya akut, batunya tadi di sini ke sini, berarti dia benign. Nah, tapi kalau seandainya proses terjadi di periampula atau di ini, dia pelan-pelan, pelan-pelan, dia kompromis dulu pasiennya. Jadi tidak kita sebut sebagai konvensionalnya nggak terjadi gitu, pelan-pelan dia kompromis dulu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Lama-lama tubuh beradaptasi. Nah, jadi kalau ada jaundice painful, kemungkinan dia benign. Kemungkinan ya, ada ruang dia, mungkin juga dia apa namanya, mungkin juga dia ganas. Ya. Jadi kalau painless jaundice itu kemungkinan dia ganas. Ada kemungkinan juga dia nggak ganas dong, ya. Tapi kemungkinan besarnya dia ganas gitu. Nah, dari sini kita tahu, oh begitu. Jadi kapan dia surgical case? Ketika dia adalah kolestasis yang sifatnya obstruktif. Itu adalah surgical case. Dan apakah itu bisa menyebabkan kolangitis? Bisa banget. Kenapa? Ketika ada sumbatan pada ujung di sini,
maka ini terjadi yang namanya gangguan pada papila vater. Papila vater bingung kapan gue buka, kapan gue tutup. Maka terjadi reflux. Bakteri yang ada di gram negatif yang ada dalam saluran cerna itu masuk ke atas, terjadilah ascending kolangitis. Maka akan terjadi kolangitis di daerah bilenya. Maka terjadilah disebut sebagai akut kolangitis kalau seandainya dalam waktu kurang dari 2 minggu atau dia kronik kolangitis dalam waktu yang lebih lama. Ya. Ini kita belajar ini nggak apa ya, teori aja nih, gitu. Tapi ya mesti mesti paham dulu nih konsep-konsep begini nih, jawab sekalian nih. Ya, oke. Terus jawab sekalian juga mesti tahu nih. Jadi eh, kita sebagai dokter kita mesti tahu kita bagi empat dia begini. Ya, kalau dia nyerinya di bedah itu adalah anatomi dan fisiologi. Kalau dia nyerinya di sebelah kanan, nggak mungkin dong dia di spleen dong, ya kan? Pasti dia daerah sini dong. Kita bagi 3 lapisan, dinding, interperitoneal, dan retroperitoneal. Kalau dia di interperitoneal appendicitis bisa, atau dia di ventricular bisa, atau dia adenitis saja pada wanita bisa, atau dia pada wanita ada namanya kan tubuh alveolar abscess. Kalau dia nyapa di sini. Tapi kalau di sini kan berarti keluhan di situ berarti ada gangguan fisiologi dong. Misalnya kalau berarti kan menyerapnya nggak bisa dia kan, karena kolonnya terganggu. Atau terjadinya segmental paralytic sehingga terjadi bloating, nggak enak dia begah gitu nggak enak karena dia udaranya mentok di sini. Sama juga di kanan atas. Jadi nyerinya di mana? Di kanan atas. Kalau di kanan atas dia nyeri membaik dengan makanan, nah gitu. Artinya yang tadi dalam suasana asam sekali kena makanan yang basah, dia jadi membaik. Artinya kemungkinan ada terjadi kemungkinan dia aukus septicum. Ditambah pasiennya itu pada saat kita fetal tusi ada riwayat melena, itu kan? Oh gitu. Tapi kalau ketika dia makan ternyata dia ada dilatasi pada tadi peritoneum visual dilatasi sehingga menyebabkan nyeri liver pada bagian belakang dan terjadi 2 sampai 3 jam setelah dia makan, kemungkinan dia ada batu kandungan empedu. Kalau ada nyeri di sini ada kuning, nah kemungkinan masalahnya apa di hepatik atau di saluran biliar. Ya. Kalau nyerinya ada di belakang nih pankreatitis begitu, ya nggak mungkin dong nyerinya di pangkal paha begitu ya. Nyerinya pasti di tengah-tengah. Nah nyerinya di tengah-tengah, kadang kan terjadi namanya dilatasi pada peritoneum visceral kan, yang menutup pankreas itu terjadi. Maka dia akan memberikan nyeri rujuk pada daerah sini, dia bloating di sini. Tapi kalau udah kena ke peritoneum parietalnya, paling atas itu, maka terjadi nyerinya akan khusus di situ doang. Gitu. Nah dari sini sejawat tahu nih, kira-kira membedakan ini kolesitis atau ini bukan kolesitis. Nah, jadi Jadi kalau misalnya yang paling khas, dari tanda ini adalah movie sign. Jadi sejawat nih, di sini ada fokus inflamasi kan di bawah itu kan. Akibat apa? Akibatnya kolestasis tadi. Nah, ketika dia dia nggak jalan nih bilenya, sehingga menyebabkan kuman gram negatifnya berkembang biak di sana dong. Ya, ibaratnya kalau kata kata got, ya kalau got nggak jalan tuh gotnya, maka terjadi gotnya itu akan banyak sampah dong. Di sini di kantong empedu ini banyak sampah. Maka terjadi namanya kita sebut sebagai peradangan karena stasis dia. Kalau dia ini dia kalau kalau peritoneum parietal yang nggak dideketin ke pusat peradangan, maka dia nggak nyeri. Tapi ketika kita tekan begitu, saya kelihatan nggak ya? Muka saya mana ini? Ini muka. Nah, oke. Jadi pada saat kita pegang gitu nih, permukaan kita pegang, ini ada fokus inflamasi di sini, tak kita kena ke fokus inflamasinya, maka yang terjadi dia akan nyeri. Jadi peritoneum tadi di sini kan kita pegang begini naik turunin ke bawah, kena ke fokus inflamasi, jadi rangsang peritoneal. Banyak sejawat ya. Maka terjadi yang disebut movie sign. Gitu. Maka terjadi tahanan di sini. Maka itulah mufisan. Maka jadi nyerinya ada di sini, di daerah sini nyerinya, ya. Jadi itulah kita sebut sebagai mufisan. Itu memang salah satu tanda, suatu tanda yang merupakan khas dari apa namanya kolesistitis, gitu. Oke. Nah, kapan nih sejawat kan kadang bingung, oh diapain ya, gitu ya. Kalau seandainya dia ada RUQ, ya right upper quadrant nyeri, kita USG dulu mulai dengan USG. Lihat nih USG-nya, ada nggak dia gambaran akustik shadow, posterior acoustic shadow, ada nggak gambaran hyperechoic di sini, ada nggak gambaran penebalan gitu. Hmm. Nah kalau ya itu ada, ya kita mesti curiga, ya berarti itu ada kolesistolitiasis. Penyebab dari kolesitisnya adalah kolesistolitiasis. Nah, begitu. Kalau kita ragu-ragu gimana? Ya kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya kalau ini ada gangren gallbladder, ya kita CT scan bisa. Atau kita lakukan IRCP kalau seandainya dia ada batu di CBD. Akan masukin kontras, ketahuan, oh di sini nih. Sebelum IRCP, kita mulai dengan MRI yang non-invasif.
Karena ISCP kan dilakukan endoskopi, masuk ke dalam saluran duodenumnya, masuk ke dalam ini. Ternyata ada batu dalam ininya. Atau kita bisa juga IUS. IUS itu artinya endoskopi dengan ultrasound dengan endoskopi. Ya. Jadi imaging yang dipilih ada mulai dengan USG. Kemudian kalau kita ragu, ya USG kita nggak ketemu batunya, ya tergantung dari USG tergantung operator dependent. Kadang-kadang bisa 9. Jadi ditanya berapa kali sejawat yang melakukan USG itu menemukan batu empedu. Ya, kalau di RSCM misalnya, contohnya ya, sejawat radiologinya atau PPDS-nya itu minimal mengerjakan 100 sampai 150 kasus per hari. Artinya dia jam terbangnya sudah standar ya, shift-nya begitu. Sehingga dia bisa menemukan. Tapi kalau seandainya dia 100 per tahun, artinya kan sensitivitasnya akan turun. Ya begitu. Nah kalau gitu yang bisa kita percaya available adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti MRI atau CT scan. Yang tidak memerlukan training dari si operator. Ya. Nah, oke. Konsep ini kita pegang, kemudian kita lanjut ke akut kolesistis. Nah, kalau pasien kita dapat ya ada muflisan yang positif, ya, kemudian ada juga nyeri pada RUQ tadi, ya, ditambah adanya sistemik inflamasi, ada misalnya demam, demam adalah di atas 38,5, kemudian CFP-nya meningkat 2 kali sampai tiga lipat, atau white blood-nya di atas 10.000, maka kita bisa sebut ini sebagai kolesitis akut, tapi baru suspek. Nah, di sinilah muncul suspek. Jadi one item in A and one item in B, it's mean one item in A and one item in B itu suspected. Kalau seandainya one item in A and one item in B and plus C, ya berarti imaging finding characteristic of acute cholecystitis, dia adalah definite diagnosis dia acute cholecystitis. Ini siapa sih ini? Ini Tokyo Guideline 2018. Tokyo Guideline 2018 itu berkumpul semua ahli bedah dan ahli endoskopis di Tokyo membuat rujukan ini. Dan dia mengatakan bahwa ini Tokyo Guideline ini kalau dia A, B, C-nya positif, dia 91,2 dan 96% itu sensitivitas dan spesifitasnya adalah akut kolesistis. Ruang untuk bukan akut kolesistis cuma sedikit gitu loh. Oke. Lalu apa aja yang ditemukan pada USG? Dia harus cari ini, ada nggak dia penebalan lebih dari 4 mili? Ya. Ada nggak dia gallbladdernya lebih long aksis dari sini ke sini 8 cm, atasnya 4 di atas 4 cm. Jadi ada pelebaran. Ada nggak dia debris kayak gini? Ini debris nih. Nah, terakhir ada nggak dia namanya apa hiperekoik dan posterior akustis kedo. Kalau ada ini berarti betul batuk kandung empedu dan inilah jadi ABC-nya cocok. Jadi ini kolesis akut, kausa kolesistolitiasis simptomatik. Ya, oke. Kalau kita ragu gimana? Kita MRI. Ya, karena kita MRI kita akan lihat nih tahuan semua. Nah, MRI itu bacanya juga nggak sederhana ya. Kita lihat pada fase T2-nya. Ada T1, T2, ada fase DWI. Ya, tapi MRI butuh ini nggak? MRCP butuh kontras nggak? Enggak sejawat. MFCP nggak butuh kontras. Dia hanya memakai bal itu sebagai kontrasnya. Jadi ini T2 namanya. Dia akan membuat suatu, MFC itu akan membuat suatu rekonstruksi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada batu di sini, ada batu di sini, ada batu di ujung saluran empedunya. Ya. Jadi kapan nih kita pakai ini? Kalau seandainya dia painful, painful dia jaundice, kemungkinan dia benign. Jadi kalau seandainya kita pakai apa namanya pakai MRI dia akan lebih kelihatan. Tapi kalau seandainya dia painless jaundice, cholestasis, ya, itu kita pakainya CT scan. Kenapa? Karena kalau pakai CT scan dengan kontras, kita akan bisa melihat ada nggak tumornya pada periampulanya. Oke? Oke, harus bingung dulu nih. Bingung nggak semuanya? Nggak ya? Sampai di sini agak, ini nggak belibet ya? Udah, coba ngikutin ya. Nih, balik lagi ke dulu, apa namanya, kuliah waktu mahasiswa kedokteran atau mahasiswa keperawatan kali ya, sejawat sekalian ya. Nggak apa-apa, jadi saya coba jelasin ya. Saya coba pelan-pelan ya. Sejam kita kan waktu kita kan ya, jadi ya inilah masih bisa lah ya. 18.32 ya. Nanti ya. Lalu kapan kita butuh CT scan? Kalau seandainya ada namanya kondisi gangren. Nah, kita mau lihat nih sampai semana aja dia kenanya. Dan kalau kondisi gangren atau kondisi akut kolesitis itu kena ke organ mana saja. Dan ada nggak dia apa namanya barang lain selain batu kandung empedu. Hmm. Pasien ini terjadi kita sebut sebagai alkalkulus kolesistitis.
Apa tuh dok alkalkulus? Artinya nggak ada batunya, tapi dia kolesistitis. Loh, kenapa itu terjadi? Karena pasiennya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus kita kenal bersama, itu dia punya gangguan pada perfusi, pada mikro angionya terjadi angiopati dia. Sehingga pembuluh darah yang ke kandung empedu itu dia kesumbat. Kalau dia kesumbat apa yang terjadi? Gangren dong dia. Nah, ini kita bisa buktikan dengan CT scan. Gitu. Jadi terjadi namanya kolesistitis akut, ya, akalkulus, ya gitu. Oke, istilah kita butuh CT scan. Nah, setelah itu apalagi dok yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah kita grading nih. Enak ya. Jadi ada kalau ada alur pikirnya enak gitu, nggak jadi nggak pakai perasaan kita gitu ya. Jadi kita grading nih. Pasien datang ke kita, dia grade-nya yang mana nih pasien ini? Kita lihat paling nggak dia grade 2 masuk nggak? Elevated blood pressure-nya dari 18.000 nggak? Selain nggak nih pasien kita 11.000 tadi kan. Ada palpable tender mass nggak? Kalau palpable tender mass artinya kemungkinan terjadi sumbatan pada ductus cysticus. Artinya udah gede banget tuh dia. Udah mempecah gitu kan empedunya begitu. Nah, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada satu aja, dia grade-nya bisa 2. Nah, komplainnya lebih dari 72 jam nggak nyapinya? Nggak gitu. Atau ada gangrenus, paling kalau nggak ada ya dia grade 1. Selain di grade 2, grade 3, grade 1. Nah, terus ada nggak di grade 3? Grade 3 apa? Ada cardiovascular dysfunction nggak? Sampai hipotensi, ya. Karena dia fokus infeksi kan bisa septik kan kondisi pasiennya. Dia GCS-nya turun nggak pasiennya? Sampai nafasnya tinggi nggak? Atau PO2 dengan FiO2-nya rasio di bawah 300? Kreatininnya turun nggak? Oligouri nggak pasiennya? Sampai dia ada masalah pada hepan nggak dia? Sampai bilirubinnya naik? Atau sampai trombosinnya turun gitu. Kalau itu terjadi, dia grade 3. Oke, buat apa sih ini semua? Kita bisa lihat nih. Dia dari situ, dari diagnosa sampai ke grading itu, kita bisa lihat bagaimana kita melakukan manajemennya, apa komplikasi yang akan terjadi pada pasien, pasien itu length stay-nya berapa lama, dan mungkin nggak dia akan berubah menjadi open surgery atau mortalitasnya berapa banyak. Dari situ kita bisa lihat nih, makin tinggi grade-nya, makin tinggi juga komplikasinya, length of stay-nya, kemungkinan jadi open surgery dan mortalitasnya. Nih, saya nggak sampaikan angkanya, sejawat buka Tokyo Guideline 2018, ada di ini, ada di Google Scholar, atau tanya sama ChatGPT, ChatGPT tolong TG18 ini keluar tuh muncul semua tuh, ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi pasien kita akut biliary infection nih, pasien kita, ya. Nah, kalau seandainya bisa kita kerjakan sendiri. Kalau nggak bisa, kita transfer, gitu. Sesuai dengan flowchart-nya. Oke, flowchart-nya gimana? Pertama, antibiotik dong kita kasih. Apa dengan antibiotiknya, dok? Kalau dia karena kumannya kebanyakan dia E. coli, kuman gram negatif, atau Klebsiella itu juga, ya. Dan ada kemungkinan anaerobnya ada 20%. Jadi kemungkinan kita kasih untuk hajar gram negatif. Apa sih yang paling cocok? Ya, ceftriaxone. Dia kena ke gram negatif. Dok, boleh nggak kasih Epazolin? Ya, agak boleh sih, tapi agak nggak cocok. Ya, boleh nggak dok meropenem? Boleh sih, tapi kan ngebom jadinya. Jadi kita mesti lihat, tapi ini disesuaikan dengan profil antibiotik dan profil kuman yang ada di rumah sakit sejawat. Kami di RSCM itu pakainya amikasin di ini pertamanya. Amikasin, aminoglikosida. Karena kita udah nggak mempan. Ceftriaxone datang ke RSCM udah geli-geli aja kumannya. Ketawa-tawain aja gitu. Ya, tapi kalau amikasin, langsung dia ngap dia kumannya langsung. Ya, kita mulai dengan amikasin. Ya. Tapi kalau sejawat di daerah yang tidak ada, nggak ada dok, kita nggak punya peta antibiotik, kita mulai dengan ceftriaxone paling rendah. Ya. Kalau grade 2 gimana? Ceftriaxone metronidazole. Nah, kalau udah grade 3, boleh kita mulai bom dengan meropenem. Ya. Jadi kita lihat kumannya adalah gram negatif dan anaerob. Mana sih yang cocok untuk kuman gram negatif sama anaerob? Nah, itu yang kita kasih antibiotiknya. Jadi, tadi kita udah tentukan ya, kalau seandainya nih, pasiennya kita lihat nih, grade-nya 1 nih. Nah, antibiotik. Kita lihat nih M nih. Nih M kan ya. M. Dia artinya pasien ini, sorry, dia misalnya ini kan gini nih, grade 1 nih kita tentukan tadi akut kolesistitis dengan kolesistolitis simptomatik. Kita lihat grade-nya 1. Kita lihat nih tanda ini. Dia artinya CCI-nya, CCI-nya atau Charles Comorbidity Index Score sistemnya itu adalah 5. Ini kita bisa lihat nih, adalah dia komorbid pada pasiennya, ada di sini. Atau asanya 2, itu kita bisa langsung lakukan early laparoscopy cholecystectomy. Early itu berapa lama sih dok? Dalam 24 jam sampai dengan 72 jam.
Boleh nggak dok habis Lebaran? Boleh habis Lebaran. Asal syaratnya dia perbaikan, ya. Asal syaratnya perbaikan dan kalau dia makin tinggi resikonya, kita bisa lakukan observasi atau namanya disebut sebagai delay kolesistektomi. Kapan itu delay kolestektomi? Itu 6 minggu setelah diagnosa pertama. Nah, kalau lab laparoskopi kolestektomi itu dilakukan di center yang biasa mengerjakan, kayak di RSCM kita seminggu 6 atau seminggu 4 atau 6 operasi, itu nggak ada masalah, ya. Tapi kalau center yang apa namanya setahun cuma 3 atau 4, itu kan jadi problem. Jadi dia harus diredakan dulu kondisi akutnya, jadi nggak ada pelengketan, pasiennya juga bisa dikerjakan dengan baik, ya. Jadi ini yang kita lihat nih pasiennya, kondisi umumnya pasien gimana. Kalau makin buruk kita makin delay. Kalau makin baik boleh langsung. Boleh nggak dok open cholecystectomy? Ya boleh-boleh aja, sudah jawab punya apa, asal konsen ke pasiennya. Tapi standarnya laparoskopi cholecystectomy ya kita kan masih di situ, masih di negara ketiga ya. Ya. Oke, jadi terus kemudian grade 2 nih. Tadi kan grade 2 apa sih dok? Tadi ini kita balik lagi ya. Grade 2 itu adalah dia 25.000 nih leukositnya. Ada satu one of the following condition, ada satu nih. Oke, dia 20.000. Oke, kita kasih antibiotik. Nah, kita lihat nih, apakah dia perbaikan? Hmm. Kalau seandainya di antibiotik yang successful, perbaikan, leukosit langsung turun ke 5.000, pasiennya bagus, dan pasiennya ada, dia mempunyai advance LC, artinya laparoscopic cholecystectomy ngerjain itu lebih dari 50 kasus per tahunnya, boleh melakukan urgent atau langsung melakukan LC pada saat itu juga. Tapi kalau seandainya nih, seandainya dia pasiennya resiko tinggi, itu boleh delay kalau aktif. Tapi kalau seandainya pasiennya nggak membaik nih, perburukan, ya, di sini kita lakukan namanya drainase. Lakukan bisa dengan kolesistostomi, ya, dengan percutaneous atau dengan open. Tapi kita ingat kalau kita dengan open kita menambah resiko pasiennya ada luka di sininya. Dan itu menyebabkan mobilitas bagi pasiennya. Oke? Jadi pilihannya apa dok? Kalau grade 2 bisa early, bisa delay. Saya lebih milih ini. Nah, kalau grade 3 gimana dok? Oke, grade 3 kita lihat antibiotik mempan nggak? Karena kan ini infeksi nih. Kalau dia mempan, ya, ada advance center, pasien performa statusnya bagus. Performa status itu kita nilai dengan Karnofsky score. Kalau di atas 70 bagus pasiennya. Apa sih di atas 70? Pasien bisa jalan, ya. Tadinya grade 3 sakit jantung apa, tapi ketika dapat antibiotik apa dia bisa jalan pasiennya. Boleh kita early lap kole, laparoskopi kolestektomi. Tapi kalau dia performa statusnya di atas 70, pasien bedridden, nggak bisa apa-apa, boleh kita lakukan drainase dulu dengan kolestestomi atau percutaneous. Kalau seandainya dalam kondisinya udah bagus, boleh kita delay. Nanti tunggu dulu reda. Ya. Tapi kalau kondisi pasien nggak begitu bagus, kita observasi aja. Yang penting infeksinya rendah. Ya. Mediator flow inflamasinya dibedakan dulu. Gitu. Oke, nggak susah kan jadinya. Lalu apa saja masalahnya nih kalau seandainya dilakukan kolestektomi? Yang paling pertama pada ruangan kita lihat nih, ada nggak dia bile leak? Ada nggak dia bile duct injury, pendarahan, infeksi, atau adanya sisa batunya pada CBD, jadi kita ubek-ubek, saat kita ubek-ubek, dia jatuh batunya ke dalam saluran empedu. Atau terjadi struktur nih, akibat kita menggunakan apa namanya, salah ngeklip gitu. Atau batunya jatuh pada saat kita mau ngambil nggak punya kantong, kita pakai handscoon jatuh batunya. Atau batunya masih ada karena dia subtotal kolestektomi masih ada yang jatuh. Nah, apalagi masalahnya, kadang ada pasien yang dengan diare. Kenapa sih dok pasiennya diare? Karena pasien ada malabsorpsi lemak pasiennya. Kenapa malabsorpsi lemak? Karena biasanya saluran empedu itu diencerkan, dia langsung ngalir dari hati, langsung ngalir ke duodenum. Sehingga apa yang terjadi? Gangguan penyerapan lemak, jadi diare pasiennya. Atau dia ada masalah yang lain seperti peptide ulcer disease, karena kan berubah ininya. Cara pasien makan, atau ada liver disease, ada GERD, ada inflammatory bowel syndrome, atau ADC, atau justru ada psychosomatic disorder gitu. Tapi yang namanya psychosomatic disorder itu jangan pernah jadi diagnosa pertama. Ah, ini pasien gue psikosomatik ini selalu sakit di nyeri atas. Buktikan dulu. Buktikan dulu bahwa pasiennya no evidence of biliary pathology. Ya. Jadi nggak ada fluid collection, normal normal liver functionnya normal, nggak ada CBD stun, ya. Udah kita MFCP, udah kita CT scan nggak ada, baru kita boleh konsul ke bagian jawab psikiatrik. Ya, kalau di PPDGJ kan jelas ya, organik dulu di PPDGJ itu panduan pedoman panduan gangguan jiwa ya. Itu organik dulu dilewatin, organiknya diberesin, baru kita ada masalah di apa namanya di psikiatri. Gitu.
Nah, oke. Lalu apa yang disebut sebagai akut kolangitis? Nah, ini si bapak kita nih, Bapak Sarkot ini melihat nih, kalau seandainya ada jaundice, kemudian nyeri pada kanan atas, adanya demam, itu disebut tria Sarkot. 3C ini adalah kolangitis akut. Nah, kadang kolangitis akut itu menyebabkan gagal organ, dan dia menyebabkan yang disebut sebagai shock, GCS-nya turun, ya, kemudian demam. Nah, ini disebut sebagai, lima hal ini disebut sebagai Reynolds pentat yang ditemukan oleh Benedict Reynolds sama Edward Dargan gitu. Jadi kalau ada sarkotriat kemungkinan dia ada kolonitis akut ya. Nah, bagaimana diagnosanya? Nah, ini kita gampang lagi nih. Semuanya eksak nih. Ada nggak dia sistemik inflamasi A? Ada demam 38,5 ya. Kemudian ada nggak dia menandakan laboratorium datanya adanya inflamasi? Apa inflamasi contohnya? White blood count-nya di atas 10.000 atau di bawah 4.000. Kalau ada dia satu. Kolestasi ada nggak kolestasinya? Ada nggak jaundice? Jaundice itu bilirubinnya di atas 2 totalnya. Atau dia ada terjadi abnormal dari liver test. Apa tuh abnormal? Alkaline fermentasinya di atas 1,5 dari nilai normal. Atau gamma GT-nya juga meningkat. AST sama ALT juga meningkat. Nah, kalau A sama B itu ada, itu kemungkinan dia suspected. Tapi kalau dia ada C, ada biliary dilatasi. Biliary dilatasi berapa mili sih dok? Kalau di atas 6 mili, 6 sampai 8 mili biliarinya dilatasi itu kemungkinan dia adanya definitif dari apa namanya kolangitis ya. Nah, ada juga etiologinya, ada struktur, adanya batu, adanya stent, atau adanya keganasan. Nah, pertama kita lihat dengan USG, kita lihat nih, ini ada batu, nah, ternyata ada nih. Nah, itu nggak mudah ya melakukan melakukan USG pada pada ekstrahepatik itu nggak mudah. Jadi kalau kita ketemu batu begini atau ada dilatasi pada saluran intrahepatik, kemungkinan adanya kolangitis. Berarti ada kolestatis kan? Atau kita lihat dengan CT scan. Kita lihat kalau CT scan nggak boleh kelihatan tuh. Tapi kalau CT scan kayak gini nih misalnya itu nih, dia bisa melihat tumor nih. Ini tumor nih. Dia ada kolangiosea, kolangiokarsinoma, ada tumor di CBD, ya. Atau kita bisa lihat di sini ada batu nih di sini, di ujung sini nih, sehingga dilatasi pada saluran empedunya pada MRI. Nah, kalau ini ada, jadi ketika C itu adalah diagnosa imagingnya, ABC ada kita bisa sebut sebagai dia betul dia akut kolangitis. Karena ada suatu bukti bahwa dia kolestasis. Oke. Lalu bagaimana kita gradingnya? Sama gradingnya juga, ya. Tadi sama dengan yang tadi, cuman bedanya dia adanya abnormal ini tadi sama ya di atas 12.000 atau di bawah 4.000, high fever di atas 39, kalau usia di atas 75 dan hyperbilirubinemia dia kalau di atas 5 atau albuminnya rendah. Ya, kenapa albumin rendah ini? Maksudnya kan albumin itu menandakan kemampuan dia produksi produksi albumin itu menunjukkan seberapa bagusnya hati itu bekerja. Kalau albuminnya rendah, hatinya kerja lebih jelek dong. Gitu. Jadi kalau ini ada di grade 2, satu, two ya, bukan satu ya, two. Acute cholangitis is associated with any two of the following condition. Oke. Okay? Nah, kalau yang ini, at least any one. Kalau ada satu aja dia ada gangguan GCS di bawah 15, maka dia adalah disebut grade 3. Ini menentukan apakah kita apakan pasiennya. Oke. Okay. Yang paling sering apa sih dok? Yang paling sering adalah batu distal CBD. Jadi batu dari kandungan positif kayak dari pasien kita tadi jatuh ke bawah. Nah, semuanya mulai dengan antibiotik sama antibiotik dengan kolestitis akut. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita harus biliary drainage atau enggak? Nah, gitu. Jadi, dan kapan kita apakah boleh lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam? Nah, penelitian mengatakan kalau kurang dari 24 jam itu angka mortalitasnya meningkat, mortalitasnya menurun secara signifikan. Nah, makin tinggi gradingnya, makin harus dilakukan drainase, ya. Dan akhirnya kita mesti cek nih, etiologinya mesti kita selesaikan. Kalau dia tumor pada periampula, diangkat tumornya dengan operasi. Kalau dia batu, dieksplorasi CBD, diangkat batunya. Oke. Nah, jadi ada tiga pilihannya. Kalau seandainya di drainase, apa yang terbaik? Ada surgical, nanti saya cerita ya. Surgical itu di cholecystectomy, ya dibuka seperti ini ya. Dibuka seperti ini, open cholecystectomy, masukin kateter, kemudian dibuat push string, jahitan push string gini, masukin kateter terus gini, tek gitu. Sehingga ada cairan empedu ke sini. Tapi ini syaratnya nggak boleh ada batu di sisi tikus. Jadi batunya harusnya di bawah.
Jadi kalau ada batu di situs, dia ngalir nggak, Kak? Nggak ngalir dong. Jadi cairan empedunya akan berhenti. Jadi ini nggak boleh ada batu di situs. Batunya nggak boleh ada di sini nih. Taunya gimana? Kalau ada batu di sini, dia bentuk bilenya warnanya putih, jernih, kayak ludah. Jadi white bile, ya. Tapi kalau dia warnanya hijau-hijau, itu hitam, hijau-hijau hitam, kemungkinan dia ada. Itu boleh sini kasih kolesistomi. Tapi surgical biliary renal ini punya angka mobilitas dan motoritas yang tinggi. Kenapa? Karena pada pasien dengan kuning, dia ada gangguan pembekuan pembuluh darah, ya. Trombositnya terganggu pembentukannya. Jadi dan PTA PTT-nya juga cenderung memanjang. Nah, itu dan ada penumpukan bilirubin tadi kan di mana-mana sehingga penumpukan itu menyebabkan gangguan pada wound healing. Jadi ini nggak disaranin, ya. Nah, yang paling baik apa? Yang nggak buka-buka. Apa itu? Ya, ini dengan dilakukan EFCP. Masukin di sini, ya. Kelihatan semua ya. Masukin sini, tek, des, masukin sini. Kelihatan dia papilovatornya. Papilovator kelihatan, masukin tek. Pokoknya tembusin dia. Masukin stent atau dilakukan sphincterectomy. Ya, sehingga atau kalau ada batu, batunya diangkat, di clearance semuanya. Kalau nggak ada kayak ada tumor di sini, ditembusin pakai stent. Sehingga cairan empedu yang tadinya numpuk di sini masuk ke dalam saluran cerna. Sehingga siklus enterohepatiknya jalan lagi, lemak bisa diserap, pasien bisa lebih enak lagi. Ya. Oke, ada dua nih. Ini adalah dengan endoskopi nasobiliary. Jadi pasien itu di endoskopi ditaruh selang di dalam nasobiliarinya, kayak NGT tapi masuknya ke dalam biliari. Nah, itu bagus untuk kondisi-kondisi 3 kali 24 jam kalau seandainya ada gangren, ada empiema. Jadi kita bisa lihat nih, empedunya di sini masih warnanya gangren nggak? Kalau udah nggak gangren, kita bisa lakukan cabut. Ya. Tapi bisa juga internal stand. Masukin stand ini, tak, taruh standnya di sini. Jadi masukin stand di sini, sehingga dia ngalir langsung ke dalam. Nah, ruginya apa? Kita nggak bisa lihat. Dia masih empiema nggak sih? Gitu. Nah, kalau dia ada empiema. Atau seandainya kalau misal ini, kalau di sini kan dia keluar di sini kita bisa kultur. Enaknya kita bisa kultur. Kalau ini nggak bisa. Tapi anaknya nyaman bagi pasien. EST namanya, biliary stent. Pasiennya nggak perlu apa-apa. Kadang-kadang pasiennya, udah enak dong, udah makan dong, makan udah enak. Karena beliau udah ngalir. Gemukan lagi pasiennya. Ya. Tapi nggak banyak yang bisa ngerjain EFCP di Indonesia. Ya. Jadi nggak banyak yang bisa ngerjain. Oleh karena itu, ini kita bisa pilih. Ada namanya percutaneous. Ya. Pakai selang nephrostomy. Ya. Kalau kali kita pegang di sini dia ada distensi, kan hukum Courvoisier kan, kalau dia ada sumbatan di sini dia akan distensi. Kita pegang di sini ada nih masanya nih. Nah, ketika kita pegang sini coblos aja cek keluar masukin, keluarin nih pakai kayak selang buat nephrostomy bisa, ya, atau trocar buat apa namanya fisik venaria atau sisostomi juga bisa, tapi pakai yang kecil. Keluarin ke sini cet, gitu. Syaratnya sama, dia nggak boleh ada sumbatan pada balnya. Sumbatan pada ductus cysticus. Kalau sumbatan ductus cysticus apa dia warnanya? Warnanya putih kayak ludah, white bile. Nah, gitu. Oke. Mohon izin dok untuk penyampaian materi kurang lebih 5 menit lagi ya dok ya. Oke. Oh, Terima kasih. mohon maaf nih ada post Marcel habis ini nih guru saya nih. Ya. Jadi kemudian ya jadi kenapa kita butuh ini? Karena kalau tidak didrainase akan terjadi biliary sepsis. Pasiennya bisa mati, ya. Kenapa tadi? Karena lemaknya keserap, ya, jadi oxidative stress, ya, gangguan pembekuan darah, ya, gagal liver, organ failure, dan mortality rate is high. Nah, yang perlu kita ingat setelah dia lewat terdrainase biliarinya 4 sampai 6 minggu itu kita lakukan definitive treatment. Kalau dia ada tumor di sini lakukan Whipple prosedur. Kalau dia seandainya ada batu dilakukan eksplorasi CBD, diangkat batunya. Kalau seandainya dia nggak bisa diangkat unresectable, kita apakan? Ya kita bypass supaya calon empedunya bisa jalan. Nah, kalau pada Pro M gimana? Ya, kita lakukan drainase karena bilirubinnya 10, pasien ada tanda-tanda akut kolangitis. Drainase kita lakukan EFCP pasiennya, kemudian bisa pasang stent, bisa INBD. Kalau bilirubin udah turun, kemudian kita lihat clearance di balnya nggak ada, kita bisa lakukan laparoskopi kolesisektomi. Nah, gitu. Jadi dia di MFCP ketahuan nih ada batu di sini. Di FCP, kemudian diangkat batunya, ya.
Dikeluarin batunya yang besar ini, kemudian 4 sampai 6 minggu kemudian kita bisa lakukan laparoskopi kolesektomi. Selesai masalahnya. Atau bisa lakukan kalau dia ahli bedahnya ada experience dan EFCP-nya yang melakukan EFCP-nya juga ahli, kita bisa lakukan dalam satu waktu bersamaan. Tapi ingat itu volumenya harus tinggi. EFCP-nya biasa mengerjakan lebih di atas 25 kali per tahun, endoskopi si laparoskopinya di atas 50 kali per tahun. Oke, begitu Bu Neng.